Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat di 2 Tawarik pasal 36, pasal yang terakhir, dan salah satu yang ingin saya pertanyakan. Di pasal ini adalah akhir di kitab, dan apa keunikannya, dan ingin memberitahukan kepada kita apa. Di salah satu pihak, para sejarawan menulis, tapi kenyataan memang terjadi. Kita melihat satu keluar kendari dari keluarga, keturunan, yaitu dengan kecepatan keluarga yang menuju pada kebinasaan yang semakin di luar kendali. Kita kemarin melihat dari Raja Yosia di luar pengendalian mempunyai kekuatan yang kuat, seperti bisa untuk kita bernafas. Tetapi setelah Yosua meninggal, nasib pada kehancuran dengan cepat datang, dan juga melewati 4 raja, dan akhirnya berhenti. Semuanya berhenti, istirahat dulu. Banyak kekacauan, pertikaian, atau dan akhirnya dalam kerajaan suku ini berhenti pada poin mereka untuk berhenti. Dan apa yang terjadi? Penulis 2 Tawarik dan penulis dari kitab Raja-Raja ada perbedaan. Bagi para ilmuwan dari kitab Raja-Raja, bagi mereka raja yang paling jahat yaitu Manase. Dia hampir seluruh Yehuda dibawa pada kebinasaan, tetapi pada ilmuwan penulis dari Tawarik dengan cara yang berbeda. Di pasal 33, kamu lihat Manase raja yang begitu jahat, tapi dia bertobat, dan Allah berbelas kasihan kepadanya. Dia seperti binatang yang dibelenggu dengan rantai dibawa ke Babel. Tetapi dia mau bertobat, tahu salah, mengaku kesalahannya pada Allah, dan Allah membawa dia kembali ke Yerusalem. Dalam keburukan manusia yang menuju pada akhir, tetapi di situ ada perubahan. Saya merasa ini pesan yang diberikan Allah kepada kita. Allah di dalam jam 11 masih ada kesempatan untuk memberikan kita pertobatan. Bahkan dalam jam 11:49 juga masih ada kesempatan untuk bertobat. Bahkan sampai jam 11:59 Tuhan juga masih mau beri pertobatan jika orang mau bertobat. Tetapi ada yang terus keras hati melawan pada Allah. Allah telah melakukan banyak segala perkara, bahkan menggunakan palu yang kuat untuk memukul Yehuda, tetapi Yehuda tidak mau bertobat. Dan akhirnya seperti pecahan kaca yang menuju pada kehancuran. Kita lihat Allah banyak belas kasihannya sebelum menghukum. Sesungguhnya dia tidak meninggalkan Yehuda.
hanya Yehuda dengan seperti ketidakberdayaan menuju pada yang membinasakan diri sendiri. Dengan tema di hari ini, nasib yang gratis bagi satu suku, apakah demikian? Apakah harus demikian? Apakah demikian menderita? Saya berikan satu tanda tanya di belakang. Selalu suku yang bisa menuju pada kebinasaan. Allah dari suku itu sendiri dia kekal. Tanda koma telah digaris. Adakah kemungkinan yang lain bagi kita? Adakah kemungkinan yang baru? Mungkin kekecewaan sebab runtuhnya Yehuda dengan penumpahan darah yang sisa di bawah ketahuan Raja Nebukadnezar. Keputusan mereka meruntuhkan seluruh negeri Yehuda menjadi puing-puing. Kalau kamu orang Yehuda di masa itu, orang-orang yang di sampingmu, di sekitarmu, atau yang tetangga yang tidak dikenali, yang mati, yang ditawan, dibawa menjadi tawanan, tidak ada pengharapan. Bagaimana dengan Allah Israel? Satu suku yang dibinasakan, tetapi bukan Allah suku itu yang dimusnahkan. Bahkan suku yang menuju pada kebinasaan, Allah selalu turun tangan yang mengingatkan, bahkan dengan pukulan yang keras, seperti memberi tekanan agar semua orang bisa sadar kembali. Tetapi yang sadar, orang Yehuda masih tertidur. Kita lihat ketidakberdayaan manusia yang sendiri, seperti yang menggali lubang kuburnya sendiri, tapi dia sendiri terjatuh di dalam lubang kubur itu. Dan kalau kamu Allah, apa yang kamu lihat? Dengan pandang Allah kamu melihat, apakah kamu juga merasa sangat menyesal atau dengan kesedihan terhadap suku ini? Hanya kalau masih dalam jam 11:59 menit, apakah mereka ada sedikit bertobat dan kamu masih mau untuk menyelamatkan mereka? Tetapi pada pasal ini Allah tidak turun tangan untuk menyelamatkan, sampai seluruh Yehuda pun diruntuhkan. Dan di sini satu tanda tanya, apakah harus demikian? Apakah masih ada masa depan? Bagi zaman yang diruntuhkan ini tidak ada pengharapan lagi. Tetapi penulis sejarah ini membuat data yang cukup dan mempunyai pandangan yang dari atas. Ia melihat walaupun telah menuju kematian, tetapi ada pengharapan. Bukan berbicara kepada generasi yang dibinasakan, tetapi kepada generasi anak cucu yang dibinasakan itu. Terlebih dahulu saya mulai dari kesimpulan yang terakhir terlebih dahulu 22-23. Di sini dikatakan Raja Kores yang menggerakkan hatinya untuk memberitahukan kepada seluruh negerinya, beginilah perintah Kores Raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Raja Persia telah mengalahkan Babel. Bangsa-bangsa di bawah kuasanya. Di sini lebih menjadi berkat bagi orang Yehuda, agar mereka
dibiarkan pulang ke Yerusalem. Kalau di sini katakan orang yang tinggal, yang masih sisa-sisa tinggal, rakyat yang masih tinggal sisanya ini, kamu boleh pulang ke Yerusalem. Siapa yang bersedia untuk pulang boleh di sana untuk mendirikan bait suci Allah. Tuhan Allah menyertainya. Dan waktu menerangkan kitab Yesaya, saya lihat gambaran di sini. Di dalamnya adalah satu gulungan kitab, satu gambaran, satu gulungan yang suratnya yang tertulis di atasnya waktu kitab itu digulung, dan isi kitab dari bambu atau kayu, maka tulisan itu akan tercetak di atas kertas atau dalam. Ini ditemukan oleh ilmuwan di abad 19 dan masih disimpan di museum. Dan hari ini kita bisa melihat kalender kitab ini, dan di sini tertulis yaitu pesan yang dari Raja Kores, yaitu segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Sekarang orang Yahuda, mereka boleh pulang ke negerimu untuk membangun bait suci. Kamu bisa melihat Allah bagi Israel masih memberikan tanda yang sudah 2000-an tahun masih tersimpan. Ini bukan cerita sejarah, tetapi ada bukti dari sejarah. Negara ini telah diruntuhkan, tetapi yang tinggal sisa-sisa yang di Babel, mereka bisa kembali pulang ke Yerusalem sesuai dengan pesan yang secara dengan tulisan pengumuman dari Raja Kores. Sejarah dari peninggalan sejarah masih tertinggal, masih ada bahwa Tuhan adalah Allah. Suku bisa gagal, tetapi yang memberi itu Allah, Tuhan yang berkuasa atas sejarah, dalam sejarah meninggalkan jejaknya. Di dalam 2 Tawarik atau kitab Tawarik, boleh dikatakan setelah ditulis menjadi kitab yang terawal, mungkin yaitu tulisan pengumuman dari Raja Kores. Dan apakah para ilmuwan dari 2 Tawarik ini menulis kembali sejarah ini? Belum tentu, tetapi tidak akan awal dari pasal 20-23. Ini setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka mendapatkan tulisan pengumuman ini. Ada Ezra, ada Yeremia. Mereka kembali ke Yerusalem, kemudian melihat puing-puing yang sisa dan melihat orang Samaria, bangsa-bangsa asing telah menduduki, merampas negeri mereka yang telah tandus selama 70 tahun. Tetapi mereka kembali dari pembuangan bukan satu yang waktu yang kosong. Dari Babel yang kembali ke Yerusalem waktu itu, tapi mereka kembalinya kerohanian mereka yang
telah melewati bermil-mil jauhnya dengan susah payah kembali ke Yerusalem. Di orang Yahuda generasi baru, tetapi mereka hanya mengulangi untuk kesalahan nenek moyang mereka, terus melakukan apa yang seperti nenek moyang mereka yang tidak berkenan bagi Allah. Maka pemulangan kembali ini tidak bermakna, tidak berarti, tetapi dalam waktu sejarah merupakan satu pembersihan yang paling penting. Kerohanian mereka kembali, jiwa mereka kembali, dan Tawarik penulis memberikan kembali untuk merenung kembali sejarah. Kamu lihat Allah, mengapa ada orang yang dianggap benar di mata, dianggap benar, melakukan yang benar di mata Tuhan, ada yang menurut kelakuan mereka Daud, tapi ada yang melakukan yang jahat, ada yang sesat, bahkan dari generasi ke generasi. Kejahatan ini Allah tidak membiarkan mereka. Kadang mengangkat raja yang baru seperti untuk mereka seperti Yosia, Hizkia, tetapi kejahatan manusia tidak bisa dipulihkan. Jadi proses untuk pembangunan kembali, penulis sejarah Tawarik harus menulis sejarah ini, membangun generasi mereka sekarang. Kita bukan kembali dalam waktu, tetapi kerohanian kita pun harus kembali dipulihkan. Kalau tidak, apa yang kita kerjakan hanya sia-sia. 70 tahun kita bisa kembali, hati kita harus tertuju pada Allah. Kalau tidak, kita akan seperti Yehuda, akan menuju kehancuran. Jadi percuma untuk membangun bait suci, hanya ingatan dalam sejarah. Yang terakhir, pasal ini saya kita terangkan, kita lihat di awal 1 sampai dengan 13. Di sini dikatakan ada 4 raja. Kita melihat bagaimana dalam mereka menuju pada kehancuran. Pertama, Yosia. Dia hanya menjadi raja 3 bulan. Raja kedua yaitu Yoyakim. Yoahas naik tahta 23 tahun. Yoyakim naik tahta berumur 25 tahun. Kedua-duanya adalah anak Yosia. Yosia raja yang terakhir yang baik. Dan pertama yaitu dari anak kecil yang bungsu naik tahta, dikira bisa menggantikan kedudukan ayahnya, tetapi dia dipecat oleh Raja Mesir. Kita tahu bahwa Raja Mesir Neko hendak memerangi Karkemis, yaitu peperangan antara Raja Mesir dengan bekerja sama dengan Asyur untuk berperang melawan Babel. Tetapi Mesir dengan Asyur dikalahkan. Dan pengaruh kekuatan Asyur mulai menurun, dan akhirnya
kerajaan Babel pun bangkit. Dan akhirnya Mesir pun tidak dapat melawan dia. Neko mengalahkan peperangan ini, tetapi dia berbalik melihat Yoas naik tahta. Dia menawan anak Yosia. Dia mengangkat raja untuk rakyat supaya rakyat berkenan kepadanya. Dia anak yang memenuhi syarat untuk menggantikan raja. Ayat keempat, kemudian Raja Mesir itu menggantikan Eliakim saudara Yoahas seketika atas Yehuda. Kemudian ayat kelima, Yoyakim dia naik tahta. Dia adalah kakak dari Yoahas, dia kakaknya. Mengapa rakyat tidak mengangkat dia menjadi raja? Sebab Yoakim kalah sama adiknya Yoahas menjadi raja 11 tahun. Dan di ayat dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Kemudian sampai kepada Raja Nebukadnezar maju melawan dia. Dan kekuatan Mesir pun setelah menawan Yoahas ke bawah ke Mesir, kembali menuju ke Afrika, kemudian berhenti di sana. Dan di sini Raja Babel mengalahkan Yoyakim, membelenggunya, kemudian membawa ke Babel. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia bukan raja yang benar. Kemudian anaknya Yoyahin menggantikan dia. Yang naik tahta ketiga yaitu Yoyahin, anaknya Yoyakim. Dia menjadi raja di Yerusalem 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Dan juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Babel juga menawan dia. Kemudian pamannya Jekedia menggantikan dia menjadi raja, dan dia sendiri ditawan ke Babel. Kemudian kekuatan dari kekuatan kekaisaran Mesir telah kalah. Sekarang Babel. Sekarang juga menawan Yoyahin. Mengapa harus ditawan? Mengapa 10 bulan 10 hari harus ditawan? Karena ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ini cuma dikatakan dalam satu kata, tetapi kejahatannya sangat banyak. Para ilmuwan tidak mau mencatatnya. Kelakuan kamu lihat, yang melakukan jahat masing-masing punya bagiannya sendiri. Memberikan satu penilaian melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian 10 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. 11. 3 bulan 11 tahun. 3 bulan 10 hari. Kemudian Jekitia menjadi raja. Dia menjadi raja 11 tahun. 3:11. Jadi dalam pusaran 22 tahun setengah menuju pada keruntuhan. Dan bagaimana dengan Jekedia? Dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 12 dikatakan, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia.
Yeremia menasehati dia. Kamu katakan jadi ya raja yang keruntuhan kerajaan, dan Yeremia juga nabi yang pada keruntuhan. Dulu juga punya nabi, tetapi mereka tidak mau mendengar. Mengapa Allah mengutus nabi? Karena Allah mengasihi, berbelas kasihan pada Yehuda, tidak ingin melihat mereka menuju pada kebinasaan. Ayat 13. Lagi pula di sini Raja Nebukadnezar telah menyuruh Zedekia untuk bersumpah demi Allah, tetapi ia menegar tekuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Nebukadnezar telah menangkap Zedekia, telah menyuruh dia untuk bersumpah demi Allahnya sendiri, bukan Allah Babel, untuk dia tidak melawan Babel, tidak melakukan yang tidak berkenan bagi Allah. Tetapi Zedekia, dia mengeraskan hati. Dia bukannya ia tidak berbalik kepada Tuhan. Dia bukannya melawan, membangkang pada Babel, tetapi ia membangkang kepada Tuhan. Ini merupakan satu seperti satu hal yang memalukan. Seperti budak dapat kebebasan. Mengapa? Karena Raja Babel telah mengelilingi seluruh kota, seperti merayakan hari tahun rahmat Tuhan. Dilihat Raja Babel, Raja Mesir telah mengundurkan diri, sedangkan Raja Babel maju. Jadi pasukan Babel yang mengepung kota menghadapi serangan dari Mesir. Babel mengalami serangan dari Mesir. Seluruh pengepungan dari kota bisa mendapatkan leluas bernafas atau berleluasa sendiri, dan perkara pun terjadi, yaitu para budak-budak seperti ditangkap kembali. Sangat seperti perkara yang melawan Allah, yang seperti dikatakan dalam kitab Ulangan. Mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Ayat 19-21. Ini penerangan yang mengapa harus negara diruntuhkan. Bukan hanya rakyat yang berdosa pada Allah, tetapi ayat 14 juga dikatakan semua pemimpin di antara para imam, mereka yang mengepalai untuk beribadah kepada berhala. Mereka berkali-kali berubah setia mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Kalau kamu membaca kitab Yehezkiel, bisa kamu tahu bahwa rumah Allah telah dinajiskan sehingga dia harus meninggalkan tempat kediamannya, dan dia menuju Bukit Zaitun, meninggalkan Yerusalem. Pada saat Allah meninggalkan Yerusalem, kota itu diserahkan kepada bangsa asing. Tapi kalau satu hari Allah masih tetap ke Yerusalem, baik itu tentara Babel atau tentara Asyur atau pasukan dari Mesir, mereka tidak bisa menghancurkan Yerusalem. Tetapi Tuhan Allah pun harus meninggalkan bait sucinya. Maka
kebinasaan ini akan terjadi. Ayat 15 dikata, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Ini giatnya Allah mengingatkan mereka. Kamu melihat Yeremia, besok lihat Yeremia, besok di pintu-pintu gerbang, di situ memberitakan setiap hari, di pintu gerbang memberitakan setiap hari, mengingatkan mereka. Sebab waktunya semakin mendesak, tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah, sehingga murkalah Allah bangkit terhadap umatnya. Mereka tidak bersedia mendengar pesan dari utusan Allah, tidak mau berbalik. Mereka berkeras hati. Ini menuju pada kematian. Kamu telah dinasihat, tetapi kamu masih keras kepala dan tidak mau berbalik. Maka demikianlah kematian datang sendiri yang menuju pada kematian. Masih sampai ke menit 59, mereka masih tetap tidak mau bertobat, sehingga murka Tuhan pun bangkit. Maka orang Kasdim menghancurkan seluruh Yerusalem, membakar Yerusalem, membakar bait suci. Di ayat 11, mereka merobohkan tembok Yerusalem, membakar segala puri dalam kota itu dengan api, dan anak mereka dibawa, anak cucu mereka ditawan. Dan demikianlah genap seperti firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih akibat dilalaikan bertahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genap 70 tahun. 70 tahun seperti 20 generasi, dua generasi, 40 tahun satu generasi, seperti hukuman dalam jangka waktu. Tanah yang tidak selamanya ditinggalkan, tapi sejarah yang terjadi. Kamu berkata, di manakah Roma? Di mana dinastian Cina? Di mana Mongol? Seberapa besar kekaisaran binasa harus menuju pada kebinasan. Hanya umat Israel, orang Yahuda, penghukuman dalam jangka waktu. Mereka bisa kembali, negara mereka bisa dipulihkan kembali sampai di tahun 1948 kerajaan Israel, negara Israel dipulihkan. Allah sungguh nyata. Yada tidak memang harus dihancurkan, tetapi kasih setia Allah kepada Yehuda sampai selamanya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
敬拜神的，充满全地，高举双手荣耀你名，专心经受，专心经受你的话语，世世代代都不偏离，专心经受，专心经受你的话语，世世代代都不偏离，眼目，你眼目必看顾着你，眷顾你的儿女，你必照所应许的成就。你眼目必看顾着你，聆听我们声音，祷告盼望，荣耀复兴着你，是我们的宝足，是我们的宝足。心中何有加满意，你灵要赐福着你，我们遵行你的旨意，遵行你的旨意，谦卑会转向你，我们的意要跟随你，我们的宝足是我们的宝足，心中何有交密，你灵要赐福着你，遵行你的旨意，谦卑会转向你，我们要灵意跟随你，我们遵行你，遵行你的旨意，谦卑会转向你，我们的意要跟随你，我们遵行你旨意，遵行你的旨意，谦卑会转向你，我们的意要跟随你。 Haleluya. Siya yang ay tingin Tuhan, karena kasih setiamu sampai selama-lamanya. Dan lewat ayat hari ini Tuhan, agar kami tahu Engkau Allah sangat menyayangi umatnya, sehingga kami di hari ini kami kembali bersyukur sebab Engkau Allah memberi kesempatan sebagaimanapun kami masa lalu kami dan apa yang kami alami sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan bagi kami. Saudara semua, mari kita bersyukur. Dulu kita seberapa kita melawan, kita tidak mau mendengar, tetapi apa memberikan kita pertobatan dan kita bisa di baitnya untuk menyembah Dia, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, dan juga orang yang tidak mendengar kadang keras kepala dan bahkan dalam keikuan, tetapi Tuhan Engkau akan kembali ke dalam suci-Mu. Saya bersyukur semua karena kasih sayang-Mu, kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku memuji Engkau, Engkau Allah yang baik, Engkau yang penuh dengan belas kasihan, kasih setia. Engkau tidak membiarkan kami, bahkan Engkau menjaga kami dan merawat kami. Di dalam ayat dikatakan di ayat 25 ayat 15, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirimkan pesan melalui utus-utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau sayang kepada kami, Engkau terus mengingatkan utusan-Mu untuk mengingatkan kami, sehingga kami bisa bertobat mendengar suara-Mu. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kita
datang di hadapan Tuhan, kita duduk. Adakah Tuhan siang malam mengingatkan kita? Mungkin di dalam hidupmu mengutus kuasa atasanmu, orang rumah untuk yang berulang kali untuk mengingatkanmu. Adakah kita mendengar? Atau kita seperti rakyat Israel mengolok-olok utusannya? Kita mohon Tuhan, mohon Roh Kudus, Tuhan Engkau harus mengingatkan kami secara bahkan secara Tuhan, aku berterima kasih dan memuji Engkau. Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Engkau terus Engkau yang menjaga kami. Saudara semua, kita doa-doaan, kita berbagi. Tadi Tuhan mengingatkanmu, kita saling untuk berbagi dan juga untuk berdoa.
orangnya, penting hubungan yang terpenting. Hubungan dengan Engkau Tuhan itu juga lebih penting. Tuhan, kami kiranya kami bisa berpegang pada setiap pengingatan dari pesan yang dari Engkau, baik dari orang-orang atau suasana di sekeliling yang mengingatkan kami, agar kami bisa kembali tahu itu ingatan pengingat dari Engkau, sehingga kami bisa kembali untuk kembali bertobat kembali kepada di mana Engkau menciptakan kami, kembali di mana Engkau menciptakan alam dan segala sesuatunya, sehingga kami pun tahu memulihkan kembali dari seperti yang Engkau ciptakan, sehingga kami pun tahu bahwa kami ini adalah manusia, hanyalah manusia. Kami tidak mau untuk mengutamakan diri kami sendiri dan mengutamakan kekayaan dan keuntungan, tetapi Tuhan, biarlah kami mengutamakan hubungan antara Engkau dengan sesama. Terima kasih Tuhan. Aku datang di hadapan-Mu, mohon Kau mampuni. Sungguh Tuhan, kadang-kadang Engkau mengingatkan aku untuk istirahat. Engkau Allah, tetapi Tuhan, sering-sering kali merasa banyak yang harus dikerjakan dan diselesaikan, dan Engkau selalu tetapi Engkaulah Allah yang berkuasa. Di tangan orang tiada yang mungkin di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu, di dalam kami bisa untuk istirahat, dan di dalam Engkau kami, agar kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami kagum akan Engkau. Tuhan, biarlah berikan kami di dalam yang kesesat, kami tahu untuk kembali bertobat kepada Engkau. Setiap pesan-Mu, nasihat-Mu, Engkau bersedia menyertai kami Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami setiap orang di dalam hidup kami, walaupun di jalan yang mana salah. Tuhan, Engkau pasti akan menunjukkan jalan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Dan di sini di dalam kitab doa pari di pasal 36 ayat yang akhir dikatakan, beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang diletakkan di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Saudara Tuhan, bagaimana saudara semua, apa yang dimaksud dengan yang jahat di mata Tuhan, yaitu menajiskan bait sucinya. Dan raja di sini seorang raja yang bisa membawa pada pemulihan, memulihkan baitnya, sebab Allah bersedia untuk menyertai kita. Allah ingin
nyuruh kita untuk meninggalkan segala dosa kita agar kita jangan dinajiskan. Tuhan ingin agar kita menjadi perantara untuk berdoa bagi orang banyak, membawa segala sesuatu kembali kepada Allah. Tuhan memakai kita di masa sekarang di Hong Kong, di masa duka, dalam yang kita berdoa untuk kebakaran di Hong Kong. Kiranya Tuhan menyertai kita lewat doa kita, segala bencana, segala yang kutuk, segala bara bahaya meninggalkan Hong Kong. Kita bersama berdoa untuk Hong Kong, yang bencana kebakaran di Hong Kong, di Taipo, dan di sini yang korban yang meninggal ada 94 orang. Masih ada orang yang masih belum diketemukan. Kita belum tentu bisa melakukan apapun, tetapi kita tahu doa bisa mengubah segalanya. Kita berdoa untuk musibah, kita bersama berdoa, atau kita berdoa. Kita berdoa untuk menopang Hong Kong, menongkong seluruh Hong Kong, agar hati kita bertobat kepada Allah. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Kami berdoa Tuhan di negeri Hong Kong ini, Tuhan, kami di hati Taipo, di penduduk di sana, orang yang kena musibah, yang kehilangan keluarga, kehilangan orang rumah, Tuhan. Bahkan sampai sekarang yang belum tahu orang rumah mereka di mana. Tuhan berbelas kasihan dan ampuni, dan Engkau menyembuhkan. Kiranya kami kami bisa berbalik bertobat kepada Engkau, dan setiap bagi yang korbannya kena musibah, mereka pun tahu untuk kembali kepada Engkau. Dan juga kami dalam setiap gereja bersatu hati berdoa untuk bagaimana menolong mereka di saat yang susah, dan Tuhan, saatnya Engkau menyelamatkan. Hadiran-Mu kedatang di daerah Taipo dan memulihkan Hong Kong, biar mereka melihat pengharapan bukan duka cita, dan kiranya tempat ini kembali dibangun dan kembali ada sukacita dan harapan. Tuhan, Engkau menyertai kami, berharap kepada Engkau, kami percaya kepada Engkau, kami bersedia untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, Engkau sembuhkan negeri ini pada saat kami mau bertobat, pada saat kami berdoa karena dosa kami, dan kami untuk berdoa untuk orang penduduk di sini. Tuhan, kesembuhan-Mu terjadi di daerah ini. Tuhan, Engkau menjaga kami, mendengar doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin.
Sebelum pejamkan mata. Tuhan, kami rindu akan melihat kebangkitan rohani terjadi. Terima kasih Tuhan, lewat 2 tawarik di pasal yang terakhir, di pasal 36 ini Tuhan, agar kami lewat setiap kehidupan raja-raja menjadikan pengingat bagi kami. Tuhan, pada saat hari ini apabila kami meninggal, bagaimana penilaian Engkau terhadap kami? Saya mengundang, letakkan tanganmu di atas hatimu. Tuhan, adakah kami dengan menggantikan Engkau Tuhan dengan Allah yang lain, menyembah berhala baik berbentuk atau tidak berbentuk? Tuhan, adakah kami mengolok-olok nubuatan Nabi? Adakah kami tidak mau mendengar menasehat dari ketua sel kami, atasan kami di jalan yang menyeleweng? Tuhan, kami tidak mau penilaian dari Engkau mengatakan kami adalah melakukan apa yang jahat di mata Engkau. Tuhan, sedang kami masih tidak mengampuni, menagih utang yang tidak bisa yang tidak memaafkan, yang kami tidak bisa melepaskan, membanding-bandingkan, iri hati, tinggi hati, menggosip, menghakimi sesama, membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tuhan, kami tidak mau melawan pada firman-Mu. Semua raja yang melakukan apa yang benar di mata Engkau, tetapi mereka karena kesombongan juga akhirnya juga terjatuh. Dan juga banyak raja yang melakukan apa yang jahat di mata Engkau, tidak mau mendengar nasihat dari utusan-utusan-Mu, nabi-Mu. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan kami sedang mengikuti akan segala, berpegang pada firman-Mu dengan perbuatan untuk menyatakan kasih-Mu, bukan hanya penduduk di Taipo yang perlu Engkau, kami juga perlu akan Engkau. Tuhan, pulihkan hidup kami dan segala kejahatan dalam hidup kami jangan Kau pulihkan. Kami hanya mau kembali kepada Engkau. Kami mau mendengar nasihat, kami mau berbalik kepada Engkau. Roh Kudus, mohon Engkau jangan biarkan kami. Mohon Engkau terangi kami ya Roh Kudus. Jangan ada perkara yang terjadi pada Engkau. Kita bersama dengan sesama yang tidak berkenan bagi-Mu. Tuhan, mohon Engkau mengingatkan kami agar kami bisa lembut hati. Hai hatiku, haruslah Engkau mendengar nasihat. Hai hati, haruslah Engkau menampung kasih setia, belas kasihan Tuhan dan anugerah dari Tuhan yang kita tampung, yaitu iman dan kasih dari Tuhan dan sesama. Segala dengan pertikaian, tuduhan, semua yang bukan dari miliknya Tuhan, kuasa ini semuanya pergi dari kehidupan kami. Tuhan, segala kehidupan kami, hidup kami serahkan kepada Engkau. Apapun yang kami hadapi, Tuhan, belas kasihan tangan-Mu tidak meninggalkan kami. Kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua, termasuk diri saya sendiri, di masa hidup kita
melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan mendeklarasikan, Tuhan jubah kerendahan hati, Engkau melingkupi kami, melindungi kami, agar baik di masa kabar sukses atau kelancaran kami, segala kemuliaan hanya bagimu. Pada saat situasi yang sulit, kami tetap berharap kepada Engkau. Buang segala menggerutu dan tuduhan, sehingga kami seluruhnya segenap hati percaya Engkau Allah yang baik. Engkau pasti punya persiapan yang indah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap orang mengikuti Tuhan dengan teguh, menerima anugerah belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Segala kejahatan harus terbuang dari kita, tidak mau berbalik kembali, dan seumur hidup mengikuti Tuhan dan menghidupkan rupa sebagai imamat yang rajani. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.